Saya dulu pernah ditelepon gini, Pak, Bu Tumbar pelayanan itu dapat dana dari mana? Saya dikorek gitu loh, pelayanan penginjilan dapat dana dari mana? Loh, saya dana pribadi, saya gitu. Saya nggak urusan, saya nggak pernah minta-minta ke gereja, nggak pernah. Loh, apa nggak dibantu sama gereja-gereja mana gitu? Oh, saya nggak urusan kayak gitu, Pak. Kalau saya penginjilan itu dengan semampu saya, dan saya membantu orang juga semampu saya gitu. Bukannya ada dana itu dari gereja. Lah ya yang pakai dana gereja ya silakan, Pak. Kok ngorek-ngorek saya, memang Anda itu siapa, saya gitu. Ya saya pendeta juga. Saya tuh dibohongin murtadin. Jadi ternyata dia tuh dibohongin murtadin 6 orang katanya ya, ngakunya itu seperti itu. Bohongi katanya minta bantuan sekian-sekian. Lah kenapa nggak diteliti rumahnya di mana, alamatnya di mana, terus anaknya ada berapa gitu. Lah itu yang ditolong itu murtadin siapa, Pak, saya gitu. Dia nyebutin itu berapa orang gitu. Nah, oh jadi ya maaf ya Pak ya, saya gitu. Jadi yang Anda bantu itu ternyata murtadin yang janda-janda toh, Pak. Ya gitu loh. Jadi ternyata Bapak itu tuh membantu pendeta, ngakunya ya pendeta, membantu keuangan, yang dibantu itu yang janda-janda gitu loh. Saya pernah datang ke rumahnya, datang ke rumahnya ya urusan ditipu sama orang itu ya jangan marah-marahnya sama saya, Pak. Jadi apa ya, ada yang itu yang dari pendeta. Kalau yang dari ustadz beda lagi, Pak. Pokoknya guide supaya saya itu balik lagi gitu loh. Bu Tumbar mau uang berapa? Malah nawarin uang itu, Pak. Ya pamer uang gitu. Uangnya ditaruh di koper. Ini 500 juta ini Bu Tumbar. Tapi Bu Tumbar harus kembali Islam lagi. Tak nikahin. Saya besok berangkat dari Surabaya. Gini. Waduh, maaf ya Pak ya. Saya nggak berniat nikah lagi. Saya gitu. Saya tidak mau berhubungan dengan, maksudnya untuk cinta dengan laki-laki, maaf saya tidak ada minat, saya gitu. Walaupun saya janda tapi maaf ya, saya jangan disamakan dengan yang lain-lain. Silakan cari yang murtadin lain, kalau mau diiming-imingin duit 500 juta ya sana Pak, saya gitu. Nah gitu, itu pengalaman saya sebagai murtadin. Halo, Tumbar Winarsi. Iya. Ya, Oke, selamat malam. Selamat malam semuanya. Ya, malam, saya dulu pernah bersaksi di tempat Pak Yusuf Manubulu. Ya, menanggapin ya prihatin juga ya. Memang kita sebagai orang Kristen harus selalu siap ya. seperti Tuhan Yesus. Ya, kalau saya ya secara pribadi, saya dulu pernah juga ditelepon ya, nggak tahu ngakunya pendeta lah, ngakunya ustadz lah, ngakunya ini, saya nggak urusan pribadi dia. Cuma jadi pernah ditelepon ya beberapa orang, karena saya dulu aktif di Facebook juga, dan saya di Facebook juga agak keras sih waktu itu memang ya. Jadi tapi terus saya diingatkan Tuhan gitu. Soalnya saya juga mau dijadikan target waktu itu. Makanya terus saya lama nggak aktif lagi di Facebook lagi gitu. Nah, tentang Pak Yusuf saya turut prihatin, saya cuma bisa berdoa saja untuk Pak Yusuf Manubulu. Nah, saya dulu pernah ditelepon gini, Pak, Bu Tumbar pelayanan itu dapat dana dari mana? Saya dikorek gitu loh, pelayanan penginjilan dapat dana dari mana? Loh, saya dana pribadi, saya gitu. Saya nggak urusan, saya nggak pernah minta-minta ke gereja, nggak pernah. Loh, apa nggak dibantu sama gereja-gereja mana gitu? Oh, saya nggak urusan kayak gitu, Pak. Kalau saya penginjilan itu dengan semampu saya, dan saya membantu orang juga semampu saya gitu. Bukannya ada dana itu dari gereja. Lah ya yang pakai dana gereja ya silakan, Pak. Kok ngorek-ngorek saya, memang Anda itu siapa, saya gitu. Ya saya pendeta juga. Saya tuh dibohongin murtadin. Jadi ternyata dia tuh dibohongin murtadin 6 orang katanya ya, ngakunya itu seperti itu.
bohongi katanya minta bantuan sekian-sekian. Lah kenapa nggak diteliti rumahnya di mana, alamatnya di mana, terus anaknya ada berapa gitu. Lah itu yang ditolong itu murtadin siapa Pak, saya gitu. Dia nyebutin itu berapa orang gitu. Nah, oh jadi ya maaf ya Pak ya saya gitu. Jadi yang Anda bantu itu ternyata murtadin yang janda-janda toh Pak. Ya gitu loh. Jadi ternyata Bapak itu tuh membantu pendeta ngakunya ya, pendeta membantu keuangan yang dibantu itu yang janda-janda gitu loh. Saya pernah datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya ya urusan ditipu sama orang itu ya jangan marah-marahnya sama saya, Pak. Lah Anda salah target. Emang sampean itu pernah bantu saya berapa? Tak gituin. Ya enggak pernah lah. Ya sudah kok marah-marahnya sama saya. Loh jangan-jangan Bu Tumbar itu sama saja dengan yang lain. Wah, jadi saya tuh mau emosi, mau gimana gitu, tapi ya saya walah ya ampun. Ya lah Pak, maaf ya Pak, saya sibuk. Kalau mau ngurusin tentang duit Anda yang ditipu para murtadin-murtadin itu ya silakan diurus. Jangan sangkut pautkan dengan nama saya gitu. Nah itu. Jadi apa ya? Ada yang itu yang dari pendeta. Kalau yang dari ustadz beda lagi Pak. Pokoknya guide supaya saya itu balik lagi gitu loh. Bu Tumbar mau uang berapa? Malah nawarin uang itu Pak. Ya pamer uang gitu. Uangnya ditaruh di koper. Ini 500 juta ini Bu Tumbar. Tapi Bu Tumbar harus kembali Islam lagi. Tak nikahin. Saya besok berangkat dari Surabaya. Gini. Waduh maaf ya Pak ya. Saya nggak berniat nikah lagi. Saya gitu. Saya tidak mau berhubungan dengan maksudnya untuk cinta dengan laki-laki, maaf saya tidak ada minat saya gitu. Walaupun saya janda tapi maaf ya saya jangan disamakan dengan yang lain-lain. Silakan cari yang murtadin lain kalau mau diiming-imingin duit 500 juta ya sana Pak saya gitu. Nah gitu itu pengalaman saya sebagai murtadin waktu itu ya. Nah gitu. Nah saya pengalaman saya menginjili orang itu saya juga cukup hati-hati dalam artian gini, banyak yang apa nginjili itu kan kadang pakai tempo waktu lama, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, nggak gul tuh istilahnya, kok nggak minta dibaptis gitu loh. Ya udah bawa ke rumah saya gitu, bawa ke rumah aja saya gitu. Akhirnya ya beberapa orang itu ya mungkin karena bantuan Roh Kudus ya saya kan doa. Saya biasanya saya doain dulu namanya siapa. Saya doa, saya puasa untuk khusus orang itu. Saya puasa Ester biasanya. Nah, saya puasa Ester untuk orang tersebut yang mau konsultasi dengan saya. Nah, biasanya itu dia terus minta dibaptis. Bu Tumbar saya minta dibaptis. Udah ini dibaptis, tak suruh bikin pernyataan di atas meterai. Jadi ada keamanan gitu loh, keamanan diri. Mereka kan yang datang, bukan saya yang ke sono-sono. Kalau yang saya keluar-keluar itu ya ada target-target tertentu itu memang saya keluar. Kalau disuruh Tuhan, tapi kalau nggak disuruh saya juga nggak keluar rumah. Mereka biasanya main ke rumah gitu loh. Nah seperti itu. Jadi pengalaman saya dan saya pun ada video pembaptisan itu nggak pernah saya upload di Facebook, nggak pernah saya pamer ke apa ya, pokoknya media sosial saya nggak mau karena itu data pribadi saya. Jadi yang tahu saya dan orang itu, kecuali dia mau ngupload langsung berani, wah aku sudah dibaptis terima Tuhan Yesus, ya itu urusan dia. Tapi saya nggak mau apa ngupload kayak itu nggak, saya nggak itu. Karena apa? Karena itu tadi nanti terus dicari gara-gara itu tadi loh. Jadi saya cukup hati-hati di dalam penginjilan. Ya enggak, penginjilan tuh enggak mesti terus kamu harus ikut Tuhan Yesus, kamu harus gini-gini, harus dibaptis. Enggak. Tunggu aja dia saya minta dibaptis Bu Tumbar. Kapan? Nah, udah. Kalau sudah dari mulutnya keluar saya minta dibaptis ya sudah saya giring untuk dibaptis gitu loh. Jadi siapkan untuk dibaptis seperti itu kalau
pengalaman saya. Jadi terus ada lagi murtadin juga nih dari luar kota saya ya. Dia tuh dibaptis ke sini ke kota saya. Udah gitu berapa bulan dibaptis sama Saifuddin Ibrahim. Baru dibaptis pas sama Pak Saifuddin Ibrahim, nanti dibaptis lagi sama siapa? Lah saya itu bingung, ada yang kayak gitu gitu loh. Ya apa ya? Mungkin karena dikasih uang, mungkin saya nggak tahu ya. Nah seperti itu. Ada yang murtadin seperti itu. Jadi kita itu memang harus hati-hati. Ya saya sendiri murtadin, saya 2011 terima Tuhan Yesus, tapi jadi saya kadang disamakan dengan orang-orang murtadin yang memang butuh duit gitu loh. Lah repot. Jadi waduh. Jadi makanya kemarin itu saya kadang sempat berhenti apa ya di medsos tuh saya jadi males gitu loh. Karena apa ya itu diunek-unek orang banyak. Tapi ya tetap saya di medsos berhenti aktivitas, tapi saya di darat malahan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya di medsos kok begini Tuhan. Tuhan kok kirim kemana aku Tuhan? Udah, kirim kemana ke sana. Ternyata benar dia ada masalah. Nah, saya membantu orang-orang yang bermasalah itu tadi ya masalahnya macam-macam sih ya. Gitu. Jadi ada yang kesehatan lah, ada yang ini. Jadi saya membantu doa, membantu untuk kesembuhan, maksudnya pengobatan. Saya kan belajar pengobatan juga, jadi mungkin mereka membutuhkan saya karena pengalaman saya ngobatin orang dengan teknik-teknik tertentu gitu loh. Nah seperti itu pengalaman saya. Ya untuk Pak Yusuf Manubulu ini kasihan juga ya, karena hukum di Indonesia ya memang seperti ini. Karena kita tinggal di Indonesia. Harus ada yang berani mendobrak. Harus ini channel Pak Paul Zhang ini yang berani ini karena tinggal di luar jadi berani berbicara lewat Galaruan nanti Pak bisa membantu orang-orang teman-teman yang dapat masalah seperti ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Matur nuwun Tumbar Winarsi, jadi itu nasihat yang bijak ya. Pak Santiamar sebentar Pak. Yo. Jadi penggalangan dana untuk Yusuf Manubulu ini adalah sebuah penggalangan dana spontan saudara ya. Kita sampai kapan menggalang dana untuk Yusuf Manubulu? Sampai sampai apabila keluarganya keberatan. Ya, tiba-tiba kita mau one man satu pintu. Biasanya kan orang-orang suka begitu kan. Ya udah kita ya, tetapi keluarga Yusuf Manubulu, siapapun keluarganya, boleh langsung ngecek ke rekening Galarua ya. Kapanpun, tolong dikasih akses. Ya, kodenya 47, tapi kode 47 ini ternyata sudah pernah dipakai untuk penggalangan dana lain. Jadi yang digunakan ya, ini kita kasih klausa kode 47 ini yang mulai per hari ini ya. Yang sebelumnya berarti bukan, karena yang sebelumnya itu dipakai untuk renovasi atau ya apa gitu ya. Jadi jangan sampai kecampur karena kita sudah ya. Itu 47 masih berlaku untuk penggalangan donasi gedung Galarua yang belum selesai. Jadi kalau dipakai 47 lagi bingung Pak. Nomor kan banyak ya. Pak. Bisa 101. Ganti aja. Sebentar enggak, Mas, saya tadi sudah terlanjur diumumkan lagi. Bentar. Nah, kalau gitu kita langsung ganti aja nih ya. Kita pakai 77 aja deh seperti tadi Pak Santiamar. 77 pernah belum dipakai Pak Santiamar? Belum. 77 ya, kita pakai 77. Kita langsung ganti aja ya supaya jangan nantinya jadi malah. Ini tadi Ibu Linda juga minta ganti, cuma saya bilang udah terlanjur diumumkan lagi nih. Nggak apa-apa, nanti kita bisa itu Pak. Bentar ya, kita ganti 77 ya. Caranya gimana nulisnya nih? Teks. Ini ya. Kita ganti 77 ya, belakangnya ya. Ya, kita ganti 77. 0 mana nih? Sebentar, 077 ya jadinya ya, 077.
Mana nih tadi? Pak Owen Fang, siapa yang bisa tolong bikinkan lagi ya? Karena saya lagi ini nih. Saya ini pakai iPad dan saya menggunakan dua device. Saya harus jalan sebentar lagi mau baptis orang. Nanti tolong diralat Pak, ditampilkan di YouTube bisa Pak Santiamer. Owen Fang tolong kirim ke Pak Santiamer, biar Pak Santiamer yang ganti 77 Owen ya. Owen Fang ganti 77 ya. Ya, Pak Paul. Ya. Untuk teknis sebentar. Ini ketentuannya ya, supaya nanti jangan salah paham, karena saya harus jalan sebentar lagi. Jadi ini penggalangan dana ini sampai keluarganya Yusuf Manubulu bilang 1 pintu, baru kita stop ya. Tetapi tetap nanti uang yang sudah terkumpul, keluarganya Yusuf Manubulu bisa ngecek ya, apa yang sudah terlanjur pakai 47, nanti yang per hari ini semua per hari ini kita kasihkan Pak Yusuf Manubulu. Dan selanjutnya saudara pakai 077 ya. Yang perlu dipertegas di awal ini Pak, motif kita ngumpulin donasi, apa Galarua akan terlibat secara bantuan hukum juga atau hanya pengumpulan dana? Kita sesuai permintaan Pak Yusuf Manubulu saja sampai hari ini, soalnya kita belum bisa menghubungi keluarganya, dan yang ngaku-ngaku sebagai lawyernya juga susah dihubungi ya. Di sandinya itu juga susah, juga ngasih keterangannya nggak jelas ya. Kalau sama saya nggak jelas ya lewat, kalau sama saya mah pokoknya iya enggak. Nah ini dukungan ini ya adalah dukungan spontan saudara, dan kalau ada yang keberatan ya harus dari keluarganya ya sih. Kalau saya mah nggak urusan omongan orang ya, saudara mau orang-orang yang bilang ini apa segala, kita nggak urusan, kita selama ini keuangan terbuka kok. YouTubers mana sih yang seperti murni kita ya, Pak. Donasi ya. Murni ya. Ya, jadi kita donasi murni kita nggak ngerti, karena kan kita juga kita tunjukkan, kita support dia. Kalau dia nanti bilang oke, sekarang kita 1 pintu melalui dia, nanti kita 1 pintu melalui dia. Cuman kalau bahayanya pakai nama Yusuf Manubulu, nanti saudara saya kasih tahu ya, nanti kayak Aceh, uangnya langsung di ini. Iya, jangan sampai pengalaman dibekukan oleh polisi kan, oleh Mabes kan. Jangan sampai nanti Anda seperti kasusnya Aceh, akhirnya uangnya Aceh sendiri dibekukan, dia nggak bisa akses. Itu udah dirayah tuh sama polisi itu ya. Nah, jangan sampai begitu ya, karena saya yakin rekeningnya Manubulu sudah dibekukan. Itulah sebabnya kita menawarkan diri, kita mulai penggalangan dana, karena saya yakin itu rekening Yusuf Manubulu semua dibekukan sama Polda itu ya, seperti kasusnya Aceh kan sudah kejadian. Yang kedua, atau dikasih batas waktunya aja Pak, misalkan 1 bulan semenjak dia ditahan, terkumpul berapa kita kasih aja selesai. Oh, mau begitu 1 bulan ya? Iya, jadi tidak kusut nanti tanggal 20 sampai tanggal 30 April aja kalau begitu kita putusin ya. Sampai tanggal 30 April nanti berapapun yang kita peroleh sampai tanggal 30 April ya, kita kasihkan ke Pak Yusuf Manubulu ya, berapapun yang kita peroleh sampai tanggal 30 April ya. Kodenya diralat ya, 077 ya. 077 Pak. Nanti tolong ditampilkan ya Pak Santiamer ya. Ini saya sebentar lagi saya baptis orang. Okay. Terus ini kedua, kalau nanti Yusuf Manubulu minta bantuan sama kita, ya tetap kita bantu. Uang itu tetap kita transparan ya. Seperti kasusnya Pak Apollonius Darmawan kan juga kita kawal terus ya, sampai hari ini Pak Darmawan juga kita rawat ya. Nah, kalau yang kenapa kita dulu nggak bantu si Rudi Simamora, karena si sang debitur sudah bilang 1 pintu, jadi kita stop, kita nggak mau ya, karena 1 pintunya bukan melalui keluarganya tapi melalui si sang debitur. Sorry, kita tidak akan tertipu kedua kalinya ya, karena sudah 1 pintu. Saya udah males tuh kalau udah begitu ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Yusuf Manubulu bilang stop, ya kita stop kapanpun. Hanya kita batasi supaya jangan nanti jadi pertanyaan macam-macam. Tanggal 30 April ya, sampai tanggal 30 April berapapun terkumpul kita stop ya, kita langsung kasih ke istrinya atau lewat anaknya Praison itu ya. Ya. Nah, langsung kita kasih, nanti langsung dari Galarua langsung datang ke sana. Nah, tapi begitu ngomong 1 pintu ya kita stop. Begitu mereka bilang 1 pintu, kapanpun misalnya nanti malam dia bilang 1 pintu, ya nanti malam kita stop ya. Nanti malam kita stop dengan senang hati, jangan khawatir ya. Nah, karena uangnya juga bukan buat Pak Santiamer, uangnya juga bukan buat saya ya. Uangnya ini adalah buat sudah dibagi ya nih Pak Madu ya.
Tolong Pak Santiamar bantu tampilkan Pak Santiamar. Ini sama si lebah madu sudah dibuatkan, itu udah direvisi. Begitu ya. Ya, udah direvisi. Nanti saya pikirkan caranya bagaimana. Justru saya udah naik ya. Nanti saya kasih di kolom deskripsi juga ya. Saya kasih di kolom deskripsi. Dan uang yang hari ini masuk, termasuk hari ini yang kodenya itu sudah telanjur 047. Ibu Linda, tolong diperhatikan nanti apapun yang kode 47 yang per hari ini. Ya, yang hari ini, karena ternyata sudah dipakai ini, soalnya nggak langsung dikasih tahu saya ya tadi ya. Yang per jam ini maksudnya Pak? Yang per jam ini? Ya, per hari ini, per hari ini saja nggak apa-apa. Per 12 April. Yang tanggal 12 April masuk sudah telanjur, walaupun itu buat kantor, buat apa ya, nggak apa-apa, kita kasih ke Pak Yusuf Manubi. Yang per hari ini, karena kita susah ngecek April, terlalu ribet, nanti jadi salah paham nanti. Ya. Yang malam ini pokoknya ya, yang sudah masuk malam ini. Oke ya, dari saya sudah. Gimana Bung Beta? Langsung lanjut Pak SK. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,